mengikuti saya semua kan ya, amin. Nah, pada video kali ini kita akan membahas tentang sholat Jumat. Siapa nih yang rajin banget sholat Jumatnya? Semoga semuanya rajin ya sholat Jumat. Nah, apa sih tujuan pembelajaran pada hari ini? Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah untuk memahami ketentuan sholat Jumat dengan benar. Nah, supaya kalian ketika melakukan sholat Jumat tidak ada kesalahan dalam melakukannya. Nah, ketentuan sholat Jumat itu ada 4. Yang pertama adalah syarat wajib sholat Jumat, yang kedua adalah syarat sah sholat Jumat, dan yang ketiga adalah rukun khotbah Jumat, dan yang keempat adalah amalan sunnah sebelum melakukan sholat Jumat. Nah, yang pertama adalah syarat wajib sholat Jumat. Syarat wajib sholat Jumat itu ada 6. Yang pertama adalah beragama Islam. Tentu siapapun yang melakukan sholat Jumat tentu agamanya adalah Islam. Dan yang kedua adalah laki-laki. Nah, bagi laki-laki sholat Jumat itu termasuk wajib loh. Kalian sebagai laki-laki harus rajin-rajin sholat Jumat. Dan yang ketiga adalah baligh. Baligh itu adalah umurnya sudah dianggap dewasa dalam Islam. Nah, yang keempat adalah berakal sehat. Nah, yang kelima adalah bermukim di daerah tempat tinggal. Maksudnya adalah kalian menetap di tempat tinggal kalian. Nah, yang terakhir adalah merdeka atau bukan hamba sahaya. Nah, itu tadi syarat wajib sholat Jumat. Yang kedua adalah syarat sah sholat Jumat. Ada berapa nih kira-kira syarat sah sholat Jumat? Sebelah ada bacaannya loh. Betul, ada 4. Yang pertama adalah dikerjakan oleh orang-orang yang menetap di suatu kota maupun di desa. Yang kedua adalah dikerjakan secara berjamaah. Nah, yang ketiga adalah dikerjakan pada waktu zuhur. Biasanya itu jam 11 gitu mulai ada hirok kan di masjid. Nah, itu. Dan yang terakhir adalah dilaksanakan setelah 2 khotbah. Ada yang tahu khotbah itu apa? Nah, khotbah kita bahas di slide berikutnya. Ketentuan yang ketiga adalah rukun khotbah Jumat. Apa sih khotbah itu? Yang mana sih khotbah itu? Nah, yang belum tahu, khotbah Jumat adalah pidato yang disampaikan ketika sholat Jumat. Nah, siapa sih yang berpidato? Nah, orang yang menyampaikan khotbah pada sholat Jumat disebut dengan khatib. Nah, apa saja sih rukun khotbah Jumat itu? Rukun khotbah Jumat itu ada 6. Yang pertama adalah memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca hamdalah. Yang kedua adalah membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga adalah memberikan nasihat tentang takwa. Yang keempat adalah membaca ayat Al-Quran pada salah satu khotbah. Yang kelima adalah duduk sejenak di antara 2 khotbah. Dan yang terakhir adalah mendoakan kaum muslimin dan mukminin pada khotbah kedua. Jadi yang khotbah pertama tidak ada doanya. Nah, pembahasan yang terakhir adalah amalan sunnah sebelum melakukan sholat Jumat. Apa saja sih amalannya? Yang pertama adalah mandi disertai dengan niat untuk menunaikan sholat Jumat. Nah, pasti kalian kalau mau sholat Jumat mandi dulu kan, habis pulang sekolah gitu terus mandi kan. Nah, itu ada niatnya loh. Niatnya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu husla li sholatil Jum'ati sunnatan lillahi ta'ala. Amin. Artinya adalah aku niat mandi untuk sholat Jumat sunnah karena Allah Ta'ala. Nah, jangan hanya mandi aja tapi niat juga loh ya. Amalan sunnah yang kedua adalah memotong kuku, mencukur kumis, dan menyisir rambut agar rapi. Nah, untuk kalian yang kukunya masih pendek nih, ya nggak usah dipotong. Untuk kalian yang masih kecil, kalau kan belum punya kumis ya itu nggak usah dicukur kumisnya. Yang ketiga adalah mengenakan pakaian terbaik dari semua pakaian kalian. Yang keempat
adalah menggunakan wewangian atau parfum agar nyaman kalau bersama-sama dengan orang lain, agar tidak ada bau kecut, bau asem ya. Yang kelima adalah bersegera datang ke masjid sebelum khatib naik mimbar. Ingat kan apa khatib tadi? Khatib adalah orang yang melakukan pidato pada saat sholat Jumat. Nah, yang keenam adalah sholat sunnah tahiyatul masjid atau sholat sunnah setelah masuk masjid. Nah, yang ketujuh adalah membaca Al-Quran, memperbanyak zikir, berdoa dan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, yang terakhir adalah menyimak khotbah dengan khusyuk. Jangan ngobrol dengan temannya ya. Nah, ada salah satu hadis yang berkaitan dengan sholat Jumat, yakni hadis riwayat Abu Daud. Barang siapa meninggalkan sholat Jumat 3 kali karena meremehkannya, niscaya Allah akan mengunci hatinya. Itu tadi pembahasan kita pada video pembelajaran hari ini. Siapa nih yang masih malas sholat Jumat? Emang gak takut dikunci hatinya sama Allah? Jadi mulai sekarang semangat sholat Jumat ya. Oke, sampai jumpa pada